Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Mutiara Putri dari kelas 10 MIPA 6. Saya absen nomor 36 dan di sini saya akan menerangkan 8 kerajaan, yaitu ada Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Singasari, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Kahuripan, dan Kerajaan Bali. Yang pertama ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini beribu kota di Mojokerto, Trowulan, dan Kediri. Sejarah yang dimilikinya ada dua. Yang pertama, invasi Kesultanan Demak. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugal pada 1511, Sultan Malaka yang mengungsi di Pulau Bintan meminta bantuan kepada dinasti Ming di Cina dan kesultanan-kesultanan Muslim di Nusantara untuk merebut kembali Malaka. Patih Nunus sangat mengerti bahwa kekuatan utama Portugis adalah armada lautnya. Portugis memiliki kapal yang kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan kapal Majapahit. Selain itu, Portugis sudah menggunakan meriam yang dipasang di masing-masing kapal, di mana pada waktu itu meriam adalah senjata pamungkas yang tidak bisa ditandingi oleh senjata apapun. Oleh karena itu, langkah pertama Patihunus adalah menghidupkan kembali kekuatan armada Majapahit yang tertidur lama pada saat masa-masa perebutan kekuasaan atau Perang Paregreg. Perang kapal-kapal baru tersebut juga dilengkapi dengan cat bank, yaitu meriam isian belakang, di mana kapal dan cat bank juga memiliki kekuatan andalan armada Majapahit. Pusat produksi kapal-kapal ini adalah Semarang dan Jepara dengan bantuan orang-orang Muslim dan Tionghoa lokal. Yang kedua ada penobatan Raden Wijaya. Menurut Kidung Harsa Wijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau bertepatan dengan 12 November 1293. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit yaitu ada Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309, Kalagamet pada tahun 1309 sampai 1328, Sri Gitaraja pada tahun 1328 sampai 1350, Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389, Wikrawardharma pada tahun 1389 sampai 1429, Suhita pada tahun 1429 sampai 1447, Kertawijaya pada tahun 1447 sampai dengan 1451, Raja Sawardana pada tahun 1451 sampai 1453, Purwawisesai atau Giri Sawardana pada tahun 1456 sampai 1466. Yang selanjutnya ada Bre Pandan Salas atau Surapalawa pada tahun 1466 sampai dengan tahun 1468. Lalu ada Bre Kertabumi pada tahun 1468 sampai 1478. Yang selanjutnya ada Girindra Wardana pada tahun 1478 sampai dengan 1498, dan yang terakhir ada Patih Udara pada tahun 1498 sampai dengan 1518. Masa kejayaan Majapahit, yaitu Majapahit berhasil mencapai masa keemasannya atau masa kejayaannya ketika Raja Hayam Wuruk naik tahta. Meskipun pada saat diangkat menjadi raja, Hayam Wuruk masih berumur 16 tahun. Namun, ia merupakan salah satu raja yang bijaksana dan tangguh. Dengan bantuan Majapahit
Gajah Mada, sang raja berhasil menjadikan Majapahit kerajaan yang besar dan kuat. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara hingga memperluas hingga Thailand, Malaysia, dan Singapura. Tak hanya wilayahnya semakin luas, Hayam Wuruk juga berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Rakyat-rakyatnya pun hidup dengan makmur dan damai. Bahasa yang digunakan sehari-hari yaitu ada Jawa kuno, bahasa yang utama, bahasa Kawi sebagai bahasa alternatif, dan Sanskerta. Agama yang dianut di kerajaan Majapahit ini ada Siwa Buddha atau Hindu dan Buddha, agama Kejawen, dan animisme. Runtuhnya kerajaan Majapahit ini sesudah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat, di antara para keluarga mulai terjadi pertentangan. Hal tersebut juga didukung dengan kemunculan kerajaan bercorak Islam yang semakin banyak. Selain itu, konflik keluarga yang makin hari semakin panas juga menjadi faktor utama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perang saudara selama 5 tahun penuh, yaitu Perang Paregreg. Sepeninggalan Hayam Wuruk, kekuasaan kerajaan masih terus berlanjut dan diteruskan oleh raja-raja baru. Akan tetapi, raja-raja yang melanjutkan kekuasaan tidak secakap dan sebijaksana Hayam Wuruk. Hingga akhirnya, Majapahit mengalami keruntuhan dan kekalahan atas penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Demak. Akhirnya, kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam dengan pimpinan Pati Unus berhasil mendumbakan Majapahit dan mengambil alihnya. Dari sinilah salah satu kerajaan bercorak Hindu yang sangat kuat pada masanya berakhir. Peninggalan kerajaan Majapahit ada banyak, yaitu ada situs Trowulan, merupakan situs perkotaan masa klasik di Indonesia dengan luas 11 km x 9 km. Cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Trowulan dan Soko di Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Jombang. Dalam situs ini tak hanya berupa tempat tinggal, situs ini juga terdapat situs lain seperti situs untuk upacara, sawah, pasar, waduk, dan lainnya. Untuk candi ada Candi Sukuh, Candi Ceto, dan Candi Jabung. Candi Sukuh adalah salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Peninggalan ini dibangun sekitar tahun 1437 Masehi dengan bentuk piramid dan warna sedikit merah. Warna merah didapat dari batuan penyusunnya, yaitu batu andesit. Ditemukan pada tahun 1815 oleh Johnson yang ditugaskan untuk pengumpulan data oleh Thomas Stanford Raffles. Candi yang kedua yaitu Candi Ceto. Peninggalan kerajaan Majapahit ini terletak di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Karanganyar, Jawa Tengah. Ditemukan pada tahun 1842 berkas arkeolog dari Belanda yang bernama Van de Vlees. Bangunan peninggalan kerajaan Majapahit ini bercorak Hindu, sehingga sering digunakan peziarah Hindu untuk pemujaan. Candi ini ditemukan dalam bentuk reruntuhan yang memiliki 14 punden berundak dengan bentuk memanjang dari barat ke timur. Pada Candi Ceto ini ditemukan relief yang berbentuk tubuh manusia yang seperti wayang kulit. Pada relief ini wajahnya menghadap ke samping dan tubuhnya menghadap ke depan. Yang candi ketiga ada Candi Jabung. Candi Jabung terletak di Desa Jabung, Probolinggo, Jawa Tengah. Bangunan ini disusun dari bata merah. Ketika melakukan perjalanan keliling Jawa Timur, Raja Hayam Wuruk dikatakan pernah singgah. Candi Jabung bercorak Hindu, dengan struktur bangunan hampir sama dengan Candi Bahal peninggalan Sriwijaya. Bangunan ini disusun dari batu merah lengkap dengan ukiran relief. Arsitektur bangunan ini terdiri dari bagian batur, kaki, tubuh, dan atap. Candi ini memiliki bentuk tubuh bulat, di atas kaki candi tingkat 3 berbentuk persegi, atapnya memiliki bentuk stupa yang dilengkapi dengan motif suluran namun sudah runtuh pada puncaknya. Selanjutnya ada kitab.
yaitu Kitab Sutasoma dan Nagara Kertagama. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan sebuah kakawin atau syair Jawa kuno yang diubah oleh Empu Tatular pada zaman kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Kitab ini menceritakan perjalanan panjang seorang pangeran dari negeri Hastinapura bernama Sutasoma untuk menemukan makna hidup sesungguhnya. Ketampanan Sutasoma konon dianggap setara dengan Arjuna putra Pandu. Sang pangeran malah memilih hidup sebagai pertapa untuk mencapai keutamaan hidup. Semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, ternyata diambil dari kitab yang ditulis pada abad ke-14 itu. Kakawin Sutasoma berisi banyak pelajaran yang berharga. Di antaranya mengajarkan toleransi beragama, yang di era modern saat ini sudah mulai luntur. Selanjutnya adalah Kitab Negara Kertagama. Adalah kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini menjadi sumber sejarah yang valid dan terpercaya lantaran ditulis pada masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Sri Raja Sanaraga dalam kurung Hayam Wuruk di tahun Saka 1287 atau 1365 Masehi. Bila diartikan, negara Kertagama berarti negara atau tradisi agama yang suci. Kitab ini banyak menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit, silsilah kerajaan Majapahit, candi makam para raja-raja, lalu keadaan kota raja, upacara serada, wilayah kerajaan, maupun negara-negara bawahan Majapahit. Kitab ini pertama kali ditemukan di Istana Raja Lombok pada tahun 1894 oleh seorang peneliti bernama J.L.A. Brandes. Ia menyelamatkan kitab itu sebelum dibakar bersama seluruh buku di perpustakaan kerajaan. Naskah ini merupakan naskah tunggal yang berhasil diselamatkan setelah rampung ditulis pada tahun 1365. Penemuan negara Kertagama yang di dalamnya berupa syair kuno Jawa atau kakawin. Itu adalah bukti nyata jika Indonesia pernah bercokol kerajaan hebat dengan tradisinya yang tinggi macam Majapahit. Untuk kerajaan yang kedua ada Kerajaan Pajajaran, beribu kota di Pajajaran, Bogor. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan ini yaitu ada Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi pada tahun 1482 sampai dengan 1521. Terus ada Surawi Sesa pada tahun 1521 sampai dengan 1521. Yang ketiga ada Ratu Dewata pada tahun 1535 sampai 1543. Selanjutnya ada Ratu Sakti pada tahun 1543 sampai dengan 1551. Serta Ratu Nila Kendra pada tahun 1551 sampai dengan 1567. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran ini yaitu terjadi pada saat Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi menduduki singgasana raja, yaitu pada tahun 1482 Masehi. Pada tahun diangkatnya Sri Baduga menjadi raja, dikabarkan terjadi kehebohan di Sunda. Ini dikabarkan terjadi karena pada waktu itu diceritakan iring-iringan rombongan Prabu Sri Baduga pindah dari Galuh ke Bogor, Pakuan untuk menduduki istana Sang Bima Nararayan menjadi perhatian masyarakat. Karena setelah beratus-ratus tahun lamanya, akhirnya orang Sunda kembali di bawah satu raja lagi. Pada masa ini juga diceritakan sebagai masa keemasan kerajaan, karena pada masa ini dibangun banyak infrastruktur, diantaranya pembangunan parit yang mengelilingi ibu kota kerajaan. Parit-parit tersebut dibangun untuk perbaikan pengairan pertanian rakyat, sekaligus juga untuk pertahanan kerajaan.
Sepeninggal si Baduga Maharaja pada tahun 1521, tahta kerajaan kemudian beralih kepada Prabu Surawisera yang bertahta pada 1521 sampai 1535. Pada masa raja inilah Pajajaran mengadakan perjanjian dengan Portugis guna menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin ditimbulkan dari bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pada tahun ini, Prabu Surawisera mangkat dan digantikan oleh Ratu Dewata. Beliau menjabat dari tahun 1535 sampai 1543. Ratu Dewata digantikan oleh Ratu Sakti. Masa keempat raja-raja di atas tersebut merupakan masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Meskipun pada masa ini juga perjanjian Pajajaran dengan Portugis kemudian digagalkan oleh Demak dan Cirebon. Keruntuhan kerajaan Pajajaran ini awalnya meskipun Pakuan Pajajaran pada awalnya didirikan sebagai wujud penyatuan agar tidak dapat ditaklukkan oleh Majapahit, akan tetapi tetap saja pada nyatanya usaha Pajajaran ini ternyata gagal ketika menghadapi Cirebon dan Banten. Benih-benih kehancuran kerajaan Pajajaran dimulai ketika Demak dan Cirebon berhasil mengusir Portugis dengan menguasai Sunda Kelapa dan Banten. Setelah peristiwa itu, kemudian kerajaan Cirebon menobatkan Banten menjadi kesultanan dengan mengangkat Pangeran Sebangkingkin sebagai sultan pertamanya. Pada waktu Pajajaran diperintah oleh Ratu Nila Kendra pada tahun 1551 sampai dengan 1567, Pajajaran kemudian diserang oleh Pangeran Sebangkingkin. Perang dan saling serang antara dua kerajaan ini terjadi berlarut-larut, hingga kemudian dalam serangan yang mematikan, Pangeran Sebangkingkin berhasil menjebol pertahanan Pajajaran dan menguasai ibu kota kerajaan. Ratu Nila pun kemudian meninggalkan istana dan dikabarkan mangkat di Pandeglang. Bahasa yang digunakan sehari-hari di kerajaan Pajajaran ini yaitu bahasa Sunda dan agama yang dianutnya yaitu agama Hindu. Masa sesudah Pajajaran yaitu kita yang dikenal sebagai suku Baduy. Nama Prasasti Cikapundung adalah salah satu dari peninggalan kerajaan Pajajaran di Sunda. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1884 di daerah perkebunan Kina, Cikapundung, Ujung Berung. Sekarang, prasasti pada Aceh Cikapundung ini tersimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris 479C-D besar 184. Prasasti ini ditulis pada arca megalitik atau batu besar. Pada prasasti ini terdapat beberapa gambar seperti wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Prasasti ini juga ditemukan dua baris huruf Sunda kuno yang mempunyai tulisan Unggal Jagat Jalma Hendak. Kalau diartikan semua manusia ini akan mengalami kejadian apapun. Lalu ada Prasasti Hulu Daya. Lokasi dari prasasti ini berada di Kampung Hulu Daya, Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Sebenarnya prasasti ini sudah sejak lama diketahui oleh warga sekitar. Kan tetapi para ahli sejarah dan juga arkeologi baru mengetahui keberadaan prasasti ini pada 11 September 1991. Lalu ada Prasasti Pasir Datar, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis, Prasasti Ulu Belu. Prasasti Ulu Belu adalah salah satu prasasti yang menurut pendapat para sejarawan termasuk peninggalan dari kerajaan Sunda pada abad ke-15 Masehi. Prasasti pertama kali ditemukan pada tahun 1936 di Ulu Belu, Desa Rebang Punggung, Kota Agung, Lampung. Ada situs Karangkamulian, Prasasti Kebon Kopi, dan Prasasti Batu Tulis. Prasasti Batu Tulis ini letaknya berada di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Prasasti ini berada di komplek yang luasnya 17 kali 15 meter. Pertama kali prasasti ini diteliti oleh para ahli pada tahun 1806. Penelitian dilakukan dengan membuat cetakan tangan dari Universitas Leiden yang merupakan
Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Tarumanagara, beribu kota di Sundapura atau dekat Tugu dan Bekasi. Agama yang dianutnya yaitu Hindu, Buddha, dan Sunda Wiwitan. Peninggalan Kerajaan Tarumanagara ini ada Prasasti Kerajaan Tarumanagara, Prasasti Ciareten. Prasasti Ciareten atau Prasasti Ciampea ditemukan di tepi Sungai Ciarunten, dekat muara Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut merupakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris disusun ke dalam bentuk sloka dengan metrum anustu. Di samping itu, terdapat lukisan semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti Jambu atau Prasasti Kolengkak ditemukan di Bukit Kolengkak di perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini juga menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Lalu ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi atau kurang lebih sekitar 559 meter di bawah permukaan laut di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti ini berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan bukan aksara, juga berpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Lalu ada Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Yang menarik dari prasasti ini adalah adanya lukisan telapak kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Lalu ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini terletak di tepi Sungai Cisadane dekat Muara Cianten yang dahulu dikenal dengan sebutan Prasasti Pasir Muara karena memang masuk ke wilayah Kampung Pasir Muara. Prasasti ini dipahatkan pada batu besar dan alami dengan ukuran 2,70 kali 1,40 kali 140 meter kubik. Peninggalan sejarah ini disebut prasasti karena memang ada goresan tetapi merupakan pahatan gambar sulur-suluran atau pilin atau juga ikal yang keluar dari umbi. Lalu ada Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbu, Bekasi, sekarang disimpan di museum di Jakarta. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian sungai Candrabaga oleh Raja Dirajugu dan penggalian sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Lalu ada Prasasti Cidanghiang atau Lebak. Ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi tentang mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Terakhir, ada situs Pasir Angin. Keruntuhan Kerajaan Tarumanagara disebabkan oleh 2 akibat, yaitu pertama kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya dan yang kedua kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi atau dinikahinya Putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya dengan Sriwijaya dan berubah menjadi Kerajaan Sunda. Singkat ceritanya yaitu melalui sumber berita Cina dari dinasti Tang disebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Tokomo tidak pernah mengirimkan utusannya lagi ke sana. Kemungkinan besar alasannya adalah karena Tarumanegara telah runtuh. Ditemukan pula dalam prasasti Kota Kapur peninggalan Sriwijaya bahwa mereka telah menundukkan bumi Jawa yang sebelumnya tidak mau tunduk.
Kala itu di Pulau Jawa tidak ada kerajaan lain selain Tarumanegara, maka kemungkinan besar yang diserang dan ditaklukkan itu adalah kerajaan Tarumanegara. Selain itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa sekitar akhir abad ke-7 Masehi, sejarah Jawa menjadi kabur atau sulit untuk dicari. Barulah pada tahun 732 Masehi atau abad ke-8, muncul prasasti dari Raja Sanjaya yang dikenal dengan Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, ditemukan di kaki Gunung Wukir, Kudus Selatan, Jawa Tengah. Setelah runtuhnya kerajaan ini, Jawa Barat berada di pengaruh Sriwijaya. Kemudian lahirlah Kerajaan Sunda di bawah pimpinan Tarusbawa. Sumber prasasti menyebutkan bahwa nama Sunda sebetulnya sudah disebutkan sebelumnya oleh Pundawarman, Sundapura, ibu kota Tarumanegara. Pada akhirnya penyebab keruntuhannya yaitu ini. Sumber sejarah luar negeri mengatakan bahwa ternyata juga didapat dari berita musafir Cina yang bernama Fa Hien. Musafir yang datang di Jawa pada tahun 414 Masehi ini membuat catatan tentang adanya kerajaan Tok Lomo atau Taruma. Istilah Tok Lomo ini tentu dimaksudkan pada kerajaan Tarumanegara. Bahasa yang umum yang digunakan yaitu bahasa Sunda dan bahasa Sanskerta. Masa kejayaan Tarumanegara itu dicatat oleh prasasti zaman Purnawarman. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman ini, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Luas kekuasaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu, Purnawarman juga menyusun undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, strategi dan siasat perang, serta pustaka-pustaka lainnya. Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. Lagi-lagi, salah satu kebijakannya yang paling berpengaruh besar adalah pemindahan ibu kota ke daerah tepi pantai atau lokasi yang lebih strategis, dan penggalian sungai untuk irigasi, akses maritim, dan penghalau banjir. Pendiri kerajaan Tarumanegara ini yaitu didirikan oleh Raja Dirajarugu Guru Jaya Singawarman pada tahun 358. Sejarah yang dimilikinya yaitu hanya tahun didirikan dan tahun runtuhnya saja. Kerajaan Singasari memiliki ibu kota Kutaraja Singasari, sebelumnya disebut Tumapel. Kerajaan ini memiliki sejarah yaitu ada dua, di antaranya Perang Ganter pada tahun 1222 dan juga serangan Jaya Katuang dari Gelang-Gelang. Raja yang pernah memerintah di kerajaan ini yaitu Ken Arok dan Kertanegara. Masa kejayaan Kerajaan Singasari yaitu ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharadiraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Bahasa sehari-hari atau bahasa yang umum digunakan kerajaan Singasari ini yaitu Jawa kuno dan Sanskerta. Agama kerajaan Singasari yaitu ada Hindu, Buddha, Kejawen, dan animisme. Peninggalan kerajaan ini yaitu ada Candi Jago, Candi Singasari, Arca Dwarapala, Candi Sumberawan, Candi Jawi, Candi Kidal, Prasasti Singasari, Prasasti Manjusri, Prasasti Wurare, Prasasti Mulan Malurung. Runtuhnya kerajaan ini ada dua akibat. Yang pertama, akibat dari pemberontakan luar negeri. Dan yang kedua, adanya tekanan yang dilakukan oleh luar negeri. Yang selanjutnya, ada kerajaan Mataram kuno, beribu kota di Madiun. Memiliki sejarah
yaitu diantaranya ada Prasasti Canggal, itu Sri Sanjaya naik tahta pada tahun 732. Ada Prasasti Kayumungan, yaitu berdirinya Borobudur selesai dibangun. Ada Prasasti Nalanda atau dinasti Sailendra yang berkuasa di Sumatera pada tahun 856. Ada Prasasti Turian, yaitu kedatuan yang pindah ke Jawa Timur pada tahun 929. Dan yang terakhir, ada Prasasti Pucangan Mahapralaya, yaitu masa kejatuhannya. Raja yang pernah memerintah di kerajaan ini yaitu ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, dan Sri Maharaja Rakai Watuhumalang. Yang terakhir adalah raja yang menulis prasastinya, yaitu Sri Maharaja Rakai Watukura Dia Balitung. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno ini yaitu di saat Raja Sanjaya memerintah di kerajaan ini. Dalam meneruskan kekuasaan sana, Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah, dan memiliki pengetahuan yang luas. Bahasa yang digunakan yaitu ada bahasa Sanskerta, Kawi, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Melayu kuno. Agama yang digunakan Kerajaan Mataram kuno ini ada Hindu Saiwa dan juga Buddha Mahayana. Peninggalan-peninggalan kerajaan ini yaitu ada Prasasti Canggal, Prasasti Kelurak, Prasasti Mantiasih, Prasasti Sujomerto, Prasasti Tritapusan, Prasasti Wanua Tengah 3, Prasasti Rukun, Prasasti Pelumpungan, Prasasti Siwargra, Prasasti Gondosuli, Prasasti Kayuwumungan, dan Prasasti Ngadoman, juga Prasasti Kalasan. Keruntuhan kerajaan ini diakibatkan adanya bencana alam dan ancaman dari musuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang berikutnya ada Kerajaan Kediri. Beribu kota di Dahanapura. Memiliki sejarah yaitu dibagi dari Kahuripan pada tahun 1045. Yang kedua, bergabung kembali dengan Janggala antara tahun 1616 sampai 1135. Yang selanjutnya ada Kakawin Batarayuda selesai ditulis pada tahun 1157, dan yang terakhir runtuhnya oleh pemberontakan Ken Arok. Raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri ini ada Raja Sri Samarawijaya, Sri Jayawarsa, Sri Bameswara, Sri Jayabaya, Sri Sareswara, Sri Aryaswara, Sri Ganda, Sri Kameswara, dan Sri Kertajaya. Bahasa sehari-hari yang digunakan kerajaan ini yaitu Jawa kuno. Agama yang dipakai dan digunakan di Kerajaan Kediri ini yaitu Kejawen, Hinduisme, Buddhisme, dan Animisme. Runtuhnya Kerajaan Kediri ini diakibatkan oleh adanya pertentangan dengan kaum Brahman. Peninggalan kerajaan ini antara lain yaitu Prasasti Sirah Keting, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, Prasasti Kamulan, Krisnayana, Baratayuda, dan Arjuna Wiwaha. Dan masa kejayaan Kerajaan Kediri ini berhasil ditulis oleh Jayangrana. Pasalnya, selain memiliki perdagangan yang hebat di masa ini, mereka juga berhasil meningkatkan perekonomian dari sisi pertanian. Mencapai puncak saat kejayaan pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas.
dimulai dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan di daerah Jawa saja, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Yang selanjutnya ada Kerajaan Kahuripan, beribu kota di Sidoarjo atau Surabaya. Memiliki sejarah, Airlangga membangun kerajaan bekas runtuhan Medang dari Wurawari dan Sriwijaya pada tahun 1019. Yang kedua, ada Airlangga membagi kerajaan menjadi Janggala dan Kadiri atau yang disebut dengan Panjalu. Raja yang pernah memerintah di kerajaan Kahuripan ini ada Empu Sendok, Sri Isyana Tunggawijaya, Makutawangsawa, Dana, dan Mawasa dan Airlangga. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh persaingan perebutan tahta antara kedua putra Airlangga. Peninggalan kerajaan Kahuripan ini ada Candi Belahan, Candi Jolontula, Kakawin Arjuna Wiwaha, dan Petilasan Airlangga. Masa kejayaannya yaitu terjadi pada masa pemerintahan Airlangga. Ketika itu, Airlangga berhasil membangun Hujung Galuh untuk mengembangkan perdagangan. Pembangunan dilakukan dengan pembuatan tanggul di sepanjang Sungai Brantas, sehingga kapal-kapal dagang yang besar dapat masuk sampai kota raja Kahuripan. Agama yang digunakan di kerajaan ini yaitu ada Kejawen, Hinduisme, dan Buddhisme. Bahasa sehari-hari yang digunakan di kerajaan ini ada Jawa kuno dan Sanskerta. Kerajaan terakhir ada Kerajaan Bali, beribu kota di Bedulu atau periode Warmadewa, Samprangan, periode Majapahit, Galgal, periode Galgal, dan Klungkung pada periode 9 kerajaan. Memiliki sejarah yaitu sebagai berikut. Ada Sri Kesari Warmadewa yang berhasil menciptakan prasasti Blanjong pada tahun 914 dan juga terdapat invasi Belanda melawan kerajaan Klungkung. Raja yang pernah memerintah di kerajaan Bali ini ada Sri Kesari Warmadewi, Ratu Sri Ugrasena, Tabanendra Warmadewa, Jayasingha Warmadewa, Jasadu Warmadewa, Sriwijaya Mahadewi, Dharma Udayana Warmadewa, Maraka, Anak Wungsu, Jaya Sakti, dan Bedahulu. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh dua akibat. Yang pertama, adanya Patih Kebo Iwa yang berhasil dibujuk untuk pergi ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, ternyata Kebo Iwa dibunuh. Yang kedua, adanya Patih Gajah Mada yang berpura-pura menyerah dan minta diadakan perundingan di Bali. Lalu, ia menangkap Raja Bali, yaitu Gajah Wakra, sehingga kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit. Masa kejayaan kerajaan Bali ini naik tahtanya Darmodayana. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan semakin jelas dan perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendratatta yang merupakan putri dari Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan kerajaan Bali semakin kuat. Peninggalan kerajaan ini yaitu ada Prasasti Blanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, Prasasti-prasasti peninggalan Anak Wungsu, Candi Padasti Gunung Kawi, Pura Agung Besakih, Candi Mengening, dan Candi Wasan. Bahasa sehari-hari yang biasanya digunakan yaitu ada bahasa Kawi atau arkaik dan bahasa Bali. Agama yang dipakai di kerajaan Bali ini yaitu
Hindu Bali, dan Buddha Mahayana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.